Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesi Anggunturmasari. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang perkuliahan yaitu keperawatan komunitas 2 terkait tentang materi asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas kesehatan anak dan remaja. Berikut ini akan saya paparkan terkait bagaimana mengkaji pada agregat kesehatan anak dan remaja. Sebelum kita beranjak ke remaja, kita seharusnya mengetahui terlebih dahulu tentang tumbuh kembang remaja. Yang pertama pada tumbuh kembang, yaitu berupa bentuk kompleks perpindahan yang mencakup perubahan dalam proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Hal ini dapat ditemukan pada kelompok usia remaja. Kemudian pada remaja sendiri, suatu tahapan di mana masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Berbeda dengan remaja perkotaan. Secara proses, penyusuan ini akan berbeda, yang dimana kondisi perkotaan baik fisik atau psikososial dan akses informasi menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Misalnya pada remaja perkotaan diketahuinya yaitu penyalahgunaan zat psikotropika, narkoba, seks bebas atau seks pranikah. Hal ini merupakan satu permasalahan yang terjadi pada remaja perkotaan. Selanjutnya pada periode remaja. Terdapat 3 kategori pada remaja. Yang pertama yaitu early adolescence, yaitu remaja awal. Usianya yaitu sekitar 11 sampai 14 tahun. Kemudian yang kedua yaitu pada middle adolescence, yaitu remaja pertengahan dengan usia 14 sampai 16 tahun. Kemudian yang ketiga ada late adolescence, yaitu pada remaja akhir, di mana diketahui pada usia 17 sampai 20 tahun. Pada remaja awal biasanya terjadi pada siswa SMP. Kemudian pada remaja pertengahan, hal ini menginjak dari SMP menuju ke SMA. Kemudian pada late adolescence atau remaja akhir, yaitu pada anak SMA menginjak untuk pada usia ke dunia perkuliahan. Tugas perkembangan remaja menurut Huffington dalam Health dan Turner tahun 1995 yang dikutip oleh Dario pada tahun 2004. Yang pertama pada tugas perkembangan remaja adalah remaja mampu menyesuaikan diri dengan perubahan fisiologis dan psikologis yang dapat meningkatkan harga dirinya. Kemudian kedua, remaja sendiri mampu belajar bersosialisasi sebagai laki-laki ataupun perempuan yang didasari atas saling menghargai dan menghormati, di mana remaja lebih dihargai dan tidak terisolasi dari lingkungannya. Yang ketiga berupa memperoleh kebebasan secara emosional dari orang tua dan orang lain. Ini merupakan bukti di mana kepercayaan orang tua terhadap remaja. Bagaimana dia bisa mengendalikan emosi secara psikologis. Yang keempat yaitu menjadi warga negara yang bertanggung jawab berupa mempersiapkan diri dalam pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal mulai dari SD, SMP, dan SMA sampai ke perguruan tinggi. Sedangkan kalau misalnya informal bisa didapatkan di luar dari pendidikan formal, berupa les atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir pada memperoleh kemandirian dan kepastian. Secara ekonomis, tuntutan kemandirian seringkali membuat remaja merasa ingin bebas dari hal-hal yang mengatur kehidupannya termasuk orang tua. Hal ini membuat beberapa remaja jika mengalami yang namanya salah pergaulan, kebebasan didapatkan ini bisa masuk ke dalam jalur yang tidak baik. Seperti itu. Jadi, remaja harus bisa menentukan kelompok-kelompok sosial yang bisa membawa dirinya ke arah yang lebih baik. Nah, kalau di sini berupa perubahan pada remaja. Terdapat 3 perubahan yang terjadi pada remaja. 3 komponen ini sudah saya bagi. Pada fisik yaitu berupa tulang rangka, otot organ dalam, distribusi otot dan lemak. Sistem reproduksi dan seksualitas. Secara fisik ini memengaruhi bagaimana remaja akan mengalami perkembangan lebih besar.
Kemudian kedua, pada kognitif. Intelektual tertinggi dan keterampilan berbahasa dan komunikasi. Komunikasi akan semakin lebih baik bagaimana menghadapi orang ataupun situasi dengan yang berbeda seperti hal yang biasanya dialami pada remaja. Yang terakhir pada psikososial. Secara identitas seksual, kemudian identitas kelompok, identitas keluarga, identitas moral, dan identitas kesehatan. Hal ini bisa menguali dari segi psikososial remaja tersebut. Sehingga harapannya dari psikososial dan identitas-identitas ini bisa memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih baik dalam menangani secara psikososial remaja tersebut. Selanjutnya pada tahap perkembangan. Perkembangan pada remaja, yang pertama pada pertumbuhan akan mencapai puncak dan kematangan fisik. Kemudian pada kognisi, kemampuan bisa berpikir abstrak, bagaimana cara pemikiran remaja akan berbeda. Lalu pada psikososial, terdapat munculnya secara idealistik, pendagaan citra diri dan peran, kemauan sendiri. Kemudian pada hubungan dengan orang tua, terjadinya kemandirian, titik terendah hubungan bisa juga terjadi. Lalu pada hubungan dengan kelompok, yaitu berupa persahabatan dan juga lawan jenis. Secara psikologis, mood mengalami fluktuatif. Bisa emosi, bisa kadang baik, bisa kadang juga biasa-biasa saja. Jadi emosi lebih konstan. Kemudian pada seksualitas, yaitu berupa eksplorasi dan evaluasi diri dengan komitmen hubungan dengan lawan jenis. Jadi mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis, bisa terjadinya pacaran ataupun bisa menjalin hubungan dengan lawan jenis. Karakteristik perkembangan remaja terbagi menjadi 3. Yang pertama pada komponen fisik. Fase pubertas ditandai terjadi kematangan seksual yang mengaktifasi dorongan seksual terhadap lawan jenis. Hal ini memberikan dampak pada bagaimana postur tubuh ataupun bentuk tubuh yang ideal menurut remaja. Kemudian yang kedua pada psikologis. Berupa perilaku suka coba atau eksperimen, melakukan eksplorasi, keingintahuan yang besar, suka tantangan, berpetualang, berani menanggung risiko atas perbuatan tanpa didahului dengan pertimbangan yang matang. Ini adalah salah satu ciri-ciri yang dialami oleh remaja di era milenial saat ini. Dan terakhir pada sosial, remaja akan mengalami pencarian identitas, mulai terpengaruh oleh teman sebayanya, mengakibatkan kehilangan identitas. Banyak kita temukan bahwa di kelompok-kelompok remaja di luar sana, bahwa masih dalam mengalami pencarian identitas diri sendiri. Jadi, semakin dia akan berkelompok dengan kelompok-kelompok yang tergolong dengan negatif, remaja tersebut juga akan bisa mengikuti dari kelompok tersebut. Jadi, remaja-remaja diharapkan bisa memahami kelompok-kelompok mana yang bisa disesuaikan dengan dirinya untuk menentukan pencarian jati diri. Beberapa pakar menemukan beberapa perspektif remaja dalam kategori perkembangan. Yang pertama pada Freud berupa psikoseksual dan genital. Kemudian pada teori Erikson mengatakan bahwa remaja ini terkait dengan psikososial, identitas, juga mencari jati diri dan kematangan seksual. Sedangkan pada teori Piaget yang sudah dikeluarkan, yaitu berupa remaja memiliki secara kognitif, operasional formal, dan berpikir abstrak. Yang terakhir pada teori yang dikemukakan oleh Colbert, yaitu pada remaja memiliki pertimbangan moral, pasca konvensional, dan orientasi kontrak sosial. Selanjutnya pada faktor risiko dan masalah pada agregat remaja. Remaja harus mengetahui secara masalah dan juga risiko yang bisa didapatkan dari masalah tersebut. Yang pertama yaitu pada penggunaan zat terlarang, seks bebas, kenakalan remaja, dan pubertas dini. Resikonya berupa masalah emosional dan bunuh diri. Bisa juga kalau misal dia mengalami pubertas dini, dia menjadinya jerawat.
Lalu kalau pada penggunaan zat itu selain dia bisa terkena yaitu sakau, meninggal, kena HIV/AIDS, dan juga mengalami gangguan pola makan sehingga mempengaruhi dari gizi rendah. Berikut ini akan saya paparkan yaitu tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada remaja. Yang pertama pada gangguan gizi, yaitu bisa terjadinya kelebihan atau kekurangan gizi pada pertumbuhan remaja. Dan untuk saat ini, prevalensi anemia pada remaja putri pada usia 10-14 tahun itu masih tergolong dengan middle, yaitu berupa persentase 57%. Kemudian yang kedua pada penyalahgunaan nafsa. Hal ini dimulai dari kebiasaan merokok di usia dini, yaitu usia 10-14 tahun. Sehingga perokok terbesar di usia 15-19 tahun sejumlah 59,1%. Lalu yang ketiga pada IMS dan HIV/AIDS. IMS berupa infeksi menular seksual dan HIV/AIDS ini, proporsi infeksi HIV/AIDS terbanyak pada kelompok usia 20-29 tahun dengan persentase 29,8%. Pada usia ini sudah banyak terjadi hubungan seksual di luar nikah sehingga memperbesar persentase akan terjadinya suatu kejadian HIV/AIDS. Kemudian pada kehamilan remaja dan abortus. Diketahui bahwa siswa SMA sejumlah 8,9% dan siswi SMA 53% pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah, jadi hubungan seksual pranikah. Sehingga saat si siswi hamil terjadinya angka abortus juga relatif tinggi. Lalu adanya kecelakaan, yang dimana penyebab kematian utama usia 10-24 tahun. Kecelakaan ini menempati urutan pertama pada laki-laki dengan penggunaan kendaraan bermotor. Selanjutnya pada kenakalan remaja, bisa berupa tawuran, coret-coret, keributan, dan juga demonstrasi. Beberapa media juga memberikan pemaparan terjadinya tawuran yang terjadi di ibu kota yang dimana didominasi oleh remaja. Selanjutnya pada kekerasan pada perempuan seperti penjualan wanita dan kekerasan domestik berupa rumah tangga. Di era milenial ini, kebutuhan akan remaja dengan usia 20-24 tahun relatif lebih tinggi, sehingga apapun bisa dilakukan. Salah satunya juga berupa penjualan wanita, dan di sana juga bisa segera untuk mendapatkan uang dengan tanpa bekerja dengan sulit seperti itu. Dan terakhir pada kesehatan mental berupa depresi dan berakhir pada bunuh diri. Beberapa kasus yang terjadi pada remaja bila terjadi saat ini berupa lebih ke bullying yang dimana mempengaruhi pada kesehatan mental. Hal ini bisa berakibat terjadinya depresi dan berakhir pada bunuh diri. Penyalahgunaan zat psikotropika. Untuk saat ini remaja diketahui bahwa persentase berupa 85% remaja telah mencoba alkohol atau minum minuman keras, 65% sebagai perokok aktif, 49% mencoba ganja. Hal ini dilakukan dengan berbagai alasan. Jadi remaja lebih banyak melakukan atau menggunakan zat psikotropika. Beberapa penyebab masalah kesehatan remaja bisa terjadi. Yang pertama pada kurangnya pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku remaja terhadap kesehatannya. Tidak adanya berupa general check up yang dialami oleh remaja membuat dia merasa sehat saja, dan juga sikapnya pun juga akan mempengaruhi bagaimana berperilaku di dalam kesehatan. Kemudian kurangnya kepedulian orang tua, masyarakat, serta pemerintah dalam mengatasi masalah remaja. Dan yang terakhir yaitu belum optimalnya pelayanan kesehatan remaja.
untuk saat ini lebih berfokus pada puskesmas dan juga bimbingan konseling di sekolah. Jadi secara waktu dan fleksibilitas ini masih dievaluasi kembali. Ini pada faktor resiko dilakukan bisa terjadi pada anak, remaja, dan keluarga. Kalau pada anak, bagaimana anak ini dibentuk pada saat di lingkungan keluarga. Lalu sedangkan pada remaja, bagaimana perkumpulan ataupun kelompok-kelompok remaja ini bisa yang ada di dalam kelompok tersebut. Lalu pada keluarga, bagaimana keluarga memberikan edukasi dan pendidikan ataupun arahan kepada remaja tersebut. Pencegahan terhadap faktor resiko yang dapat dilakukan. Yang pertama pada lingkungan keluarga, yaitu pada pola asuh. Dengan menghindari sikap orang tua yang otoriter, permisif, membanding-bandingkan anak, sikap ambisi, dan terlalu menuntut anak, serta jadilah orang tua yang demokratis. Yang kedua, pada kondisi keluarga. Jadi bagaimana menciptakan hubungan harmonis serta menciptakan komunikasi yang baik dalam keluarga. Hal ini akan memberikan kenyamanan pada remaja untuk selalu berada di rumah dan juga dengan lingkungan yang tergolong baik. Yang ketiga, berupa pendidikan moral dalam keluarga. Tanamkan sedini mungkin pada nilai-nilai akhlak atau budi pekerti pada anak atau remaja yang mengandung nilai keagamaan, kesusilaan, kepribadian agar dapat bisa mengembangkan diri dengan hal-hal yang positif. Selanjutnya pada lingkungan sekolah, yaitu yang pertama, suasana sekolah. Menciptakan lingkungan yang kondusif, disiplin, tertib dengan meningkatkan sarana pendidikan. Lalu peran serta bimbingan guru. Guru sebagai konselor bisa mendengarkan, memperhatikan, memiliki pekaan terhadap kondisi siswa. Hal ini agar dapat menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Dan terakhir pada berupa lingkungan sebaya, ini merupakan suatu pengaruh terbesar pada fase remaja. Pilihlah lingkungan sebaya yang cenderung berperilaku positif. Pilihlah teman-teman yang memberikan dampak positif, yang tidak melanggar nilai norma yang ada di masyarakat. Pencegahan terhadap faktor resiko yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat berupa sosial budaya, yaitu mempertahankan nilai, budaya, dan spiritual menjadi pegangan remaja. Dan juga pada media massa melalui promosi larangan merokok, perilaku seks bebas, larangan penggunaan narkoba. Hal ini dilakukan agar di lingkungan dari remaja tersebut dapat terkontrol dan juga orang-orangnya dapat dikendalikan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Nah, di sini berupa peran perawat dalam upaya pencegahan yang bersifat positif bagi kelompok usia remaja. Yang pertama berupa care provider, yaitu memberikan layanan kesehatan dengan menerima rujukan. Kemudian yang kedua sebagai pendidik, promotif dan preventif, berupa penyuluhan, kunjungan rumah, membagikan pamflet, brosur, dan booklet. Dan kolaborasi di sini dengan berbagai pihak terkait seperti kepolisian, sekolah psikologis, dokter, kemudian perawat, dan ataupun perawat yang bersifat dia lebih ke secara kejiwaan atau psikologis. Lalu pada manajemen dia berupa mengkaji perencanaan, organisasi dalam permasalahan yang ada pada agregat remaja. Jadi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh remaja bisa diselesaikan saat itu juga. Kemudian sebagai advokat, yaitu setiap klien memiliki hak untuk menerima keadilan dan pelayanan secara manusiawi, di mana dapat memberikan pendampingan kepada remaja agar menghadapi permasalahan yang terjadi. Lalu sebagai peneliti, perawat juga bisa melakukan penelitian terkait permasalahan pada agregat remaja, seperti masalah narkoba, perilaku seks bebas, tawuran, dan lain-lain dengan mengumpulkan data mencari pemecahan masalahnya. Bisa membagi kuesioner, kemudian menganalisis dari hasil kuesioner tersebut dan memberikan solusi yang terbaik pada remaja.
Dan yang terakhir yaitu berupa koordinasi. Di sini peran sebagai koordinator memprakarsai perubahan-perubahan perilaku positif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi menghimbau kepada remaja dan juga lingkungan agar memberikan dampak yang positif. Berikutnya kita membahas tentang strategi intervensi. Strategi intervensi ini yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah pada kesehatan remaja. Yang pertama bisa kita ketahui yaitu dari peningkatan partisipasi aktif remaja dalam meningkatkan kesehatannya. Jadi remaja diharuskan bisa memberikan kesehatan lebih baik pada dirinya. Kemudian yang kedua pada peningkatan partisipasi orang tua. Orang tua dan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan remaja. Jadi peran serta dari orang tua ini sangat penting sekali bagaimana dia mengontrol, kemudian dari kegiatan-kegiatan remaja, kemudian juga mengantisipasi jika ada remaja tersebut mempunyai gejala-gejala yang sekiranya adalah bersifat negatif. Dan juga masyarakat ini berperan serta sebagai pengontrol di mana bila ditemukannya suatu kejanggalan-kejanggalan ataupun kegiatan-kegiatan negatif pada si kelompok remaja tersebut. Yang kedua, pada peningkatan kemitraan antar institusi, lembaga dan organisasi serta sektor swasta, yang dimana di dalamnya upaya berupa meningkatkan kesehatan remaja, agar remaja sendiri bisa sebagai memberikan pandangan terkait tentang beberapa hal yang akan didapatkan saat ini bisa bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, pada peningkatan penyediaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada remaja. Remaja diharapkan memiliki kemanfaatan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Jadi informasi dan edukasi yang didapatkan selama masa remaja ini bisa diaplikasikan untuk saat ini dan untuk di masa depan. Setelah kita membahas dari beberapa terkait tentang remaja, mulai dari tumbuh kembang, kemudian periode, lalu perubahan, dan juga faktor resiko, serta masalah-masalah yang terjadi pada remaja, berikutnya kita akan beralih kepada asuhan keperawatan komunitas pada kelompok khusus remaja. Berikut ini akan saya sampaikan dari segi pengkajian, kemudian diagnosa, lalu intervensi, kemudian implementasi, serta evaluasi yang dilakukan pada asuhan keperawatan komunitas pada kelompok khusus remaja. Pertama, pada pengkajian. Pengkajian pada asuhan keperawatan komunitas kelompok khusus remaja pada agregat remaja ini, untuk yang pertama pada core-nya yaitu melihat dari jumlah remaja. Berapa jumlah remaja dalam satu komunitas. Kemudian riwayat atau perkembangan remaja, kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh remaja tersebut atau kelompok remaja tersebut. Perilaku yang ditampilkan, nilai keyakinan dan agama. Kemudian yang kedua yaitu pada lingkungan fisik. Bagaimana kondisi tempat tinggal remaja, kemudian lingkungan sekolah, dan lingkungan di mana remaja tersebut bergaul. Yang ketiga pada pelayanan kesehatan dan sosial. Bagaimana pelayanan kesehatan dan sosial khusus remaja, seperti apakah ada klinik konsultasi untuk remaja, atau bisa dalam program PKPR di puskesmas, atau adanya kelompok sosial remaja. Kemudian pada yang keempat, yaitu pada ekonomi. Ekonomi ini, perekonomian di wilayah tersebut dilihat apakah remaja dilibatkan untuk bekerja, apakah ada pabrik, kemudian adakah usaha-usaha yang bisa melibatkan remaja. Kemudian pada yang poin kelima, yaitu pada transportasi dan keamanan. Wilayah tempat remaja tinggal termasuk mobilitas, fasilitas, transportasi yang digunakan, kebiasaan remaja menggunakan alat transportasi, keamanan terhadap pengaruh luar. Hari ini melihat bagaimana secara mobilitas remaja bisa melakukan aktivitas sehari-hari, apakah dengan penggunaan transportasi umum ataupun menggunakan transportasi pribadi. Lalu pada poin keenam, pada politik dan pemerintahan. Dukungan pemerintah setempat terhadap perkembangan remaja, jenis dukungan, kemudian instruksi ataupun surat keputusan yang mengatur atau melindungi hak dan kewajiban remaja itu seperti apa.
Dan juga melihat bagaimana strategi pemerintah setempat dalam membina remaja. Apakah pemerintah berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh remaja. Kalau misal di daerah, di kampung mungkin, ataupun di masjid seperti contohnya remas, yaitu berupa remaja masjid, kegiatan yang bersifat religi yang dilakukan oleh kelompok remaja. Kemudian berupa yaitu komunikasi. Bagaimana yang ada di sekitar remaja tinggal. Lalu kegiatan dilakukan di luar sekolah dan peran sekolah seperti apa. Jadi untuk saat ini di era milenial, komunikasi itu sangat mudah sekali untuk dijangkau ataupun didapatkan. Bisa melalui telepon, lalu bisa melalui WA, atau chat, dan yang lain-lain. Yang terakhir yaitu berupa rekreasi. Rekreasi ini merupakan tempat yang sering digunakan oleh remaja, di mana dia sering menghabiskan waktu saat libur, kemudian frekuensinya berapa kali dalam 1 bulan atau dalam 1 minggu berapa kali. Dan orang yang mendampingi, apakah remaja tersebut dengan teman sebaya ataupun dengan orang tua, dengan pihak sekolah, serta tempat rekreasi yang ada di dekat wilayah tempat tinggal remaja itu seperti apa. Apakah bisa sesuai dengan remaja tersebut. Dan tempat seperti kalau misalnya saat ini lebih negatif itu lebih penggunaan rekreasinya menggunakan game online ya, dimana sekarang sudah ada warnet-warnet atau tempat-tempat untuk bisa sebagai rekreasi penggunaan permainan untuk game online. Namun hal ini bisa untuk dibatasi agar tidak terjadi kecanduan pada remaja tersebut. Penyalahgunaan zat psikotropika. Untuk saat ini remaja diketahui bahwa persentase berupa 85% remaja telah mencoba alkohol atau minum minuman keras. 65% sebagai perokok aktif. 49% mencoba ganja. Hal ini dilakukan dengan berbagai alasan. Jadi remaja lebih banyak melakukan atau menggunakan zat psikotropika. Pencegahan terhadap faktor resiko yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat berupa sosial budaya, yaitu mempertahankan nilai, budaya, dan spiritual menjadi pegangan remaja. Dan juga pada media massa melalui promosi larangan merokok, perilaku seks bebas, larangan penggunaan narkoba. Hal ini dilakukan agar di lingkungan dari remaja tersebut dapat terkontrol dan juga orang-orangnya dapat dikendalikan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif.
Implementasi pada asuhan keperawatan komunitas kelompok khusus remaja ini disusun berdasarkan 4 pendekatan, yaitu yang pertama pada proses kelompok, kedua pendidikan kesehatan, ketiga kemitraan, dan yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat. Pada poin yang pertama, ada proses kelompok, yaitu berupa kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan orang lain, seperti keluarga atau sesama kelompok. Contohnya yaitu membentuk kelompok peduli remaja. Terus saat ini, ada program PKPR di Puskesmas melibatkan adalah teman sebaya. Jadi, diharapkan remaja dengan seusianya bisa melakukan konsultasi dengan teman seusia yaitu teman sebaya. Lalu pada pendidikan kesehatan, peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat yaitu melalui penyebar luasan informasi kesehatan melalui berbagai saluran media. Pada era milenial saat ini, remaja lebih tertarik mengakses internet, yang dimana hal ini dapat dimanfaatkan sebagai saluran media terkait tentang informasi-informasi kesehatan yang bisa digunakan. Apalagi pada saat ini terjangkitnya COVID-19, yang dimana informasi-informasi itu harus didapatkan secara informasi yang akurat agar remaja tidak termakan oleh berita-berita hoaks yang beredar di media. Kemudian ketiga adanya kemitraan, yaitu berupa hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama, berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing. Misalnya, saat ini untuk kelompok remaja dia akan bermitra dengan BNN, yaitu Badan Narkotika Nasional. Lalu ada KPAN, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Kemendikbud, Kemenak, dan juga lain-lain. Hal ini memberikan pandangan dan juga sebagai evaluasi apakah dari kelompok remaja ini sudah berperan serta dan juga aktif dalam kegiatan positif secara negara. Lalu ada juga pada pemberdayaan masyarakat, bagaimana melibatkan masyarakat berperan aktif dalam mengatasi remaja. Contohnya, seperti pertemuan warga dapat dijadikan media untuk membahas dan mengatasi masalah remaja. Jadi, adanya kelompok-kelompok kecil ataupun arisan ataupun pengajian yang bisa dilakukan oleh warga bisa sebagai pembahasan, dan juga kegiatan-kegiatan di sini masyarakat memberdayakan remaja agar lebih bisa mengikuti kegiatan-kegiatan secara positif. Contohnya pelatihan ataupun membuka sarana informasi yang lebih akurat dan juga lebih baik. Diharapkan remaja bisa ke arah yang positif. Selanjutnya pada tahap evaluasi, yang dimana pada tahap evaluasi ini melihat dari peran sebagai peran komunitas yang berperan aktif pada kelompok agregat remaja, yang dimana peran komunitas ini bersama komunitas lain dapat mengevaluasi semua implementasi yang telah dilakukan dengan merujuk pada tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mencapai kesehatan anak usia sekolah yang optimal. Pada saat ini untuk remaja itu masih tergolong masih tahap sekolah ya. Kemudian pada contoh evaluasi yang dapat dilaporkan berupa persentase dari pengetahuan remaja tentang masalah kesehatan meningkat, lalu persentase sikap remaja meningkat, persentase keterampilan remaja dalam mengatasi masalah meningkat, kelompok-kelompok sahabantu remaja terbentuk, dan juga adanya komitmen masyarakat untuk melakukan intervensi secara mandiri. Jadi evaluasi ini lebih menilai bagaimana peran serta dari masyarakat dan juga aspek-aspek yang lain untuk lebih membantu remaja dalam menemukan jati diri ataupun kegiatan-kegiatan lebih positif. Harapannya nantinya kegiatan positif ini bisa berjalan dengan lebih baik dengan waktu atau tempo yang lebih panjang. Setelah kita melakukan pemaparan, berikutnya ini berupa kesimpulan. Kesimpulan yang bisa didapat yaitu yang pertama, berupa pencegahan yang dilakukan secara holistik dan dilakukan oleh keluarga, lingkungan, dan pemerintah berfokus pada pencegahan dan pembangunan remaja, yang dimana dalam penekanan peran perawat komunitas pada preventif dan promotif.
saat pada peran preventif melakukan penyuluhan terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan remaja dan faktor risiko yang ada pada remaja melalui kunjungan rumah dan sekolah. Sedangkan pada promotifnya berupa promosikan kesehatan berhubungan dengan kesehatan dan perkembangan jiwa remaja dengan membagikan brosur, pamflet tentang masalah-masalah yang ada pada remaja. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Demikianlah pemaparan yang sudah saya sampaikan terkait asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas kesehatan anak dan remaja. Sudah saya lanjutkan sebelumnya, kita bahas bahwa terkait tentang bagaimana suatu remaja itu menentukan jati diri dan juga sudah saya paparkan kembali tentang asuhan keperawatan komunitas pada kelompok usia remaja. Hal ini mengulas tentang pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi. Semoga dengan pemaparan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila ada yang belum bisa dipahami, bisa komen pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pada materi pembelajaran berikutnya.